Bab 2211 menghancurkan pedang Skyward dengan dua jari. Ah, sepertinya dia tidak di sini untuk menyelamatkan mereka. Rupanya, dia ada di sini untuk pedang Skyward. Seorang pejuang berteriak dengan percaya diri. Semua yang lain mengangguk. Bahkan Forlevia dan Zoe memiliki pendirian yang sama dengan yang lain sebelumnya. Mereka mengira Levi ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Sekarang sepertinya motif utamanya adalah untuk merebut pedang Skyward. Baik Edmund maupun Donald sama-sama terkejut. Jadi dia di sini untuk merebut pedang Skyward. Melihat bagaimana pedang Skyward melepaskan kekuatannya yang besar, semua orang yakin bahwa Levi ada di sana untuk merebutnya. Belum lagi, dia bahkan lebih tak terkalahkan dengan pedang Skyward di tangan. Berdengung, getaran pedang Skyward semakin kuat. Aura mengintimidasi meningkat, menyelimuti setiap sudut secara bertahap. Di mata semua orang, pedang Skyward bisa merasakan kemampuan petarung yang tangguh dan menjadi gembira dengan itu. Itu adalah cara alat ilahi beresonansi dengannya. Pedang Skyward mirip dengan humanoid dengan emosi. Itu wajar untuk berada di atas bulan ketika berada dalam genggaman seseorang yang bisa menanganinya. Meski begitu, tidak ada yang tahu bahwa pedang Skyward sebenarnya dalam ketakutan alih-alih merasa gembira. Itu merasakan sedikit dominasi yang membayanginya. Lihat bagaimana pedang langit telah mengubah tempat ini menjadi neraka yang hidup. Itulah yang Anda definisikan sebagai alat ilahi, ya. Itu harus dilihat sebagai alat jahat sekarang. Lalu apa gunanya menyimpannya? Levi marah. Memegang pedang Skyward dengan tangan kirinya, dia mengulurkan dua jari di tangan kanannya dan mengetuk pedang itu. Ding! Suara memekakkan telinga membuat pikiran semua orang menjadi kosong. Seolah-olah mereka tuli, dan pikiran mereka menjadi lembek. Berdengung. Di udara, awan jamur terbentuk. Itu adalah jenis awan yang dihasilkan hanya oleh senjata super tertentu. Saat berikutnya, serangkaian ledakan besar mengubah segalanya menjadi puing-puing. Adegan mengerikan mengirim rasa dingin ke tulang belakang semua orang. Sedikit yang mereka tahu bahwa saat yang paling menakutkan belum datang. Segera, pedang Skyward mulai retak tepat setelah Levi mengetuknya dengan dua jarinya. Menabrak. Itu akhirnya hancur menjadi potongan-potongan kecil. Pedang Skyward hancur hanya karena Levi mengetuknya dengan kedua jarinya. Semua orang menjadi gila dalam sekejap. Mereka diliputi oleh momen paling menghebohkan dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkan pedang Skyward paling pamungkas hanya dengan dua jari? Sungguh pemandangan yang menakutkan. Kekuatannya di luar perkiraan. Apakah masuk akal bagi seseorang untuk memiliki kekuatan sebesar itu? Ketika semua orang memeras otak mereka bagaimana mereka bisa merebut pedang Skyward dan memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa seseorang akan benar-benar menghancurkannya. Kekuatan macam apa itu? Saya yakin dia adalah satu-satunya yang berhasil melakukan itu sejauh ini. Semua orang termasuk Zoe, Forlevia, Donald dan Edmund tidak bisa berkata-kata lagi saat mereka ketakutan. Mereka hampir mengamuk. Para tetua mengamati seluruh situasi dari jauh berada di pin dan jarum. Saat melihat kekuatan Levi yang menghancurkan, ketakutan muncul dari dalam diri mereka. Ya ampun, apakah dia bahkan manusia? Dia perkasa sebagai Tuhan. Terlepas dari munculnya klan kuno dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang signifikan, mereka belum pernah menemukan kekuatan tiada taraf seperti itu. Penilaian dari berbagai organisasi menyiratkan bahwa pedang Skyward adalah alat suci terkuat yang tak terkalahkan dengan segala cara. Faktanya, itu terbukti sebagai pedang pamungkas karena menghancurkan Imperial Armor yang dikenal sebagai Divine Tool paling defensif. Meskipun demikian, itu hancur dalam hitungan detik oleh Levi menggunakan dua jari. Jika mereka tidak menyaksikan bagaimana pedang Skyward ditarik keluar dari tanah dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan merasa bahwa itu hanya sebuah pertunjukan. Sulit dipercaya bahwa pedang pamungkas seperti itu dihancurkan oleh seseorang hanya dengan dua jari. Bahkan mereka yang menyaksikannya di tempat hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah mereka lihat. Apakah kita melihat sesuatu? Apakah itu mimpi? Semua orang merasa bahwa mereka mengambang di dunia maya yang tidak ada. Sepertinya mereka berada di alam mimpi. Apa-apaan itu? Sial, bahkan Cirrus, yang tahu betul tentang kekuatan pamungkas Levi, merasa bahwa segala sesuatu membuatnya gila. Pedang Skyward tampaknya lebih rentan daripada penjara kegelapan, ya. Bab 2212 mendominasi papan peringkat ilahi.
Sebenarnya, baik Prison of Darkness dan Skyward Sword sama-sama kuat. Namun, Levi sangat kuat. Dia tidak bisa dibatasi oleh Prison of Darkness dan Skyward Sword. Benar-benar dikejutkan oleh pemandangan yang terbentang di depan mereka, para tetua, yang telah bersembunyi di lokasi rahasia, tidak bisa mempercayai mata mereka. Awalnya, mereka berasumsi bahwa mereka setara dengan kekuatan Levi. Namun, kemampuannya melebihi harapan mereka. Pedang Skyward tidak pernah menyerah atau hancur oleh lawan manapun. Faktanya, pedang Skyward lebih dari sekadar senjata. Itu adalah bagian yang memuji mereka. Mereka bisa mengerahkan potensi sebenarnya dari kekuatan mereka ketika pedang Skyward berada dalam genggaman mereka. Singkatnya, pedang Skyward setara dengan mereka. Namun, pria yang berdiri di depan mereka jelas jauh lebih kuat daripada pedang Skyward melihat bagaimana kekuatannya yang luar biasa mematahkan pedang. Kekuatannya yang sebenarnya berada di luar liga mereka. Keheningan yang lama terjadi karena semua orang terlalu terpana untuk berbicara. Bahkan para petarung yang tersembunyi di antara bayang-bayang tidak bisa memberikan respon yang tepat. Makhluk macam apa dia? Dia mematahkan pedang Skyward hanya dengan 2 jarinya. Tiba-tiba, papan peringkat ilahi tampak timpang. Dengan satu tindakan, pria di depan mereka telah mendominasi papan peringkat ilahi dan memantapkan posisinya di puncaknya. Mengingat kekuatan tertingginya, dia seorang diri bisa memusnahkan semua orang di papan peringkat ilahi juga. Dengan kata lain, itu akan menjadi penghinaan untuk menempatkan dia sebagai petarung papan atas Divine Leaderboard karena ketinggian kekuatannya jauh melampaui daftar itu sendiri. Menurut papan peringkat ilahi, petarung yang masuk dalam daftar adalah orang-orang yang memiliki kekuatan sekuat dewa. Namun, individu di depan tatapan mereka yang tercengang tampaknya telah mencapai tingkat dewa. Dia adalah makhluk di liganya sendiri. Awalnya, mereka berasumsi bahwa Levi ada di sini untuk mencuri pedang Skyward. Melihat ke belakang, mereka tidak bisa tidak menghukum kebodohan mereka sendiri. Pedang Skyward adalah senjata yang tidak layak untuknya. Setelah Levi menghancurkan pedang Skyward, senyum muncul di wajahnya. Karena sekarang sudah hancur, sepertinya kalian tidak bisa bertarung lagi, katanya. Meskipun pedang Skyward telah dihancurkan, tidak ada yang menyesali kehilangannya menghadapi seseorang yang mirip dengan Tuhan. Penghancuran pedang Skyward adalah kekhawatiran mereka yang paling kecil. Bahkan para tetua dari The Cardinal Hall kehilangan kata-kata. Namun, pemikiran serupa melintas di benak semua orang. Pria ini terlalu kuat, rasanya seperti berhadapan langsung dengan Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan Levi, Donald dan Edmund merasa rendah diri. Aura mengancam dan mendominasi yang terpancar dari sosok lebar Levi membuat mereka gemetar ketakutan. Aku membawa mereka bersamaku. Apakah ada keberatan? Levi bertanya sebelum dia pergi bersama Forlevia dan Zoe. Satu-satunya hal yang menanggapi pertanyaannya adalah keheningan yang menakutkan. Lagi pula, siapa yang cukup bodoh untuk menolak atau berbicara? Bahkan pembalasan sekecil apapun terhadap Levi hanya berarti kematian. Karenanya, tidak ada yang berani melangkah dan memblokirnya. Meskipun memiliki keunggulan angka di pihak mereka, mereka bukan tandingannya. Karena tidak ada keberatan, aku akan pergi. Dengan itu, Levi membawa Forlevia dan Zoe dan meninggalkan tempat kejadian. Segera, kerumunan berpisah seperti laut merah untuk memberi jalan bagi ketiganya. Bahkan setelah mereka pergi, kerumunan tetap begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Setiap orang memiliki pandangan bingung dan kosong terlukis di wajah mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah melarikan diri dari tubuh mereka. Bahkan Donald sangat serius. Tatapannya yang hampa membuatnya sulit untuk menguraikan pikirannya. Edmund tetap terpaku di tempat, adegan di mana Levi pertama kali merebut pedang Skyward dari cengkeramannya masih terngiang di benaknya. Di sisi lain, napas Azure Dragon dan Kirin menjadi semakin tidak menentu. Ekspresi gila bersinar di mata mereka. Mereka pernah berpikir bahwa mereka telah mencapai puncak kekuatan mereka. Bagaimanapun, nama mereka terdaftar di papan peringkat ilahi, menandakan kekuatan dan kekuatan mereka yang seperti dewa. Bahkan di antara para elit lainnya, Azure Dragon dan Kirin adalah yang terbaik. Namun, kenyataan menyadarkan mereka. Sebenarnya, mereka tidak penting seperti semut. Terlebih lagi, mereka tercengang karena orang ini tidak lain adalah Levi, bos mereka. Bahkan para tetua tidak dapat memberikan tanggapan yang tepat terhadap peristiwa yang mengejutkan itu. Tunggu, di mana Evie?
Kemana dia kabur? Ketika Celia tersadar dari linglung, dia menyadari bahwa Forlevia hilang. Tangisannya yang terkejut mengingatkan para tetua lainnya. Tanpa penundaan, mereka bergegas mencari Forlevia. Untungnya, Levi tidak melakukan perjalanan jauh. Dia masih berada di dekatnya. Levi melirik ke tempat persembunyian mereka. Para tetua tersentak kaget ketika mereka menyadari bahwa Levi telah melihat mereka. Ketika Levi menyadari bahwa para tetua bersembunyi di sana, dia tidak menyerang. Terima kasih telah membantu kami. Jika aku boleh bertanya, siapa kamu? Forlevia bertanya dengan hormat. Bab 2213 Nasihat dari Pengadilan Manifest. Forlevia telah mengajukan pertanyaan yang sangat ingin diketahui semua orang. Mereka bingung dengan tujuan Levi. Apakah dia di sini untuk menghancurkan Skyward Blade atau menyelamatkan seseorang? Mungkin, dia di sini hanya untuk melenturkan kekuatannya. Tidak peduli niatnya, mereka bingung. Dengan para tetua dan orang asing lainnya yang mengintai dalam jarak pendengaran, Levi tidak dapat mengungkapkan identitas aslinya. Ketika Forlevia berhadapan langsung dengan Levi, dia merasakan keakraban. Kenapa rasanya aku mengenali orang ini? Kamu akan tahu di masa depan. Kembali dan selamatkan mereka. Levi berseru sebelum dia berbalik dan pergi. Segera, Forlevia melarikan diri dari tempat kejadian dengan Zoe dalam pelukannya. Dia takut mereka akan menghadapi lebih banyak bahaya. Levi tidak lagi peduli dengan keselamatan Forlevia karena para tetua sangat mendukungnya. Dia yakin bahwa para tetua akan melindunginya dari bahaya apapun. Kembali ke dataran es, Donald, Edmund, dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Ketika kerumunan hendak bubar, sebuah suara menggelegar menghentikan langkah mereka. Tidak berguna. Kalian semua hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Apakah Anda berpikir bahwa Anda orang barbar biadab bisa mencuri barang milik Erudia? Apakah kamu meremehkan Erudia? Mengikuti suara itu, ledakan keras bergema di udara. Segera, 4 leluhur dan pejuang dari berbagai negara gemetar ketakutan. Suara itu menjadi peringatan yang jelas, mereka seharusnya tidak menginjakkan kaki di Erudia. Namun, Edmund dan Donald adalah orang-orang yang sangat terpengaruh oleh kata-kata kasar itu. Bagaimanapun, suara itu mengutuk kegagalan mereka dalam melindungi Erudia. Pedang Skyward selalu menjadi milik Erudia dan warganya. Identitas Erudian yang memegang pedang tidak masalah. Namun, itu tidak bisa jatuh ke tangan seseorang yang bukan keturunan Erudian. Itu adalah aturan inti yang harus mereka patuhi. Namun, Edmund gagal mengikutinya. Selanjutnya, dia mengizinkan pejuang asing memasuki Erudia sesuka hati. Segera, mereka takut keluar dari akal mereka. Sepertinya petarung terkuat Erudia, yang bersembunyi selama ini, melangkah maju untuk mengingatkan dunia akan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa Erudia bukanlah negara yang bisa mereka hina atau provokasi begitu saja. Untuk menekankan pernyataannya, dia menggunakan pedang Skyward untuk menunjukkan kekuatannya. Akhirnya kesadaran menyadarkan mereka. Petarung itu tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan pedang Skyward. Dia juga tidak berencana untuk menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, dia ingin mengingatkan dunia bahwa Erudia adalah naga besar dari utara. Meskipun Erudia dalam keadaan tidak aktif, provokasi apapun akan menimbulkan kemarahannya. Tak perlu dikatakan, tindakan Levi menghancurkan pedang Skyward adalah pengingat yang jelas. Benar-benar ketakutan, leluhur melarikan diri dari Erudia dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka hanya bisa membayangkan konsekuensi mengerikan yang akan mereka derita jika mereka terus tinggal di Erudia. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar seperti api. Pada hari Skyward Sword muncul, seorang petarung dari Erudia muncul dan mematahkannya hanya dengan 2 jarinya. Berita mengejutkan ini menyebabkan kegemparan. Bagaimanapun, pedang Skyward diakui sebagai alat suci terkuat di dunia. Selanjutnya, kekuatannya tak terduga. Meskipun demikian, sulit dipercaya bahwa seseorang menghancurkannya hanya dengan 2 jari. Sekali lagi, Erudia menjadi negara yang ditakuti dan tabu. Meskipun petarung yang kuat dapat ditemukan di seluruh dunia, hanya Erudia yang membanggakan petarung yang sekuat dewa. Negara-negara lain dipaksa untuk menonton dengan iri. Dalam upaya untuk mengalahkan Erudia, Maya Industries dan Kings membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kemunculan pejuang Erudian mengubah rencana rumit mereka menjadi debu. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memasuki Erudia.
Itu akan seperti mengetuk pintu kematian. Begitu Edmund kembali, dia melempari The Cardinal Hall dan Eragon dengan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya orang itu? Apa kau punya koneksi dengannya? Namun, baik The Cardinal Hall maupun Eragon tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan Edmund. Mungkinkah orang itu ayahku? Edmund bergumam ketika dia memikirkan Daxon. Tidak, meskipun Brigadir Surgawi mungkin sekuat orang misterius ini, dia tidak akan pernah menghancurkan pedang Skyward. Para jenderal ilahi menggelengkan kepala mereka. Bagaimanapun, Brigadir Surgawi memiliki hubungan yang kuat dengan pedang langit. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk merusak pedang Skyward. Siapa itu? Mari berkonsultasi dengan The Manifest Court, saya yakin mereka akan bisa memberikan jawaban. Segera, Edmund memimpin para jenderal ilahi ke The Manifest Court. Para tetua yang terhormat, kami di sini untuk mencari konsul Anda. Apakah Anda mengenali pria ini? Edmund bertanya. Apakah kamu ingin tahu siapa dia? Bab 2214 Rencana Kaisar Kegelapan. Sebelum Edmund dapat melanjutkan hukumannya yang lain, pemimpin The Manifest Court memotongnya. Mereka sudah mengetahui pertanyaan yang ingin diajukan Edmund. Kami berpengalaman dalam segala macam rahasia. Kami bahkan menemukan kebenaran kematian Levi beberapa tahun yang lalu. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak disadari oleh The Manifest Court. Namun, kami tidak dapat mengonfirmasi identitas orang ini. Terus terang, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Aura dan kehadirannya tidak tampak seperti makhluk yang berasal dari dunia ini. Terengah-engah memenuhi udara ketika mereka mendengar deklarasi The Manifest Court. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pengadilan manifest tidak bisa memberi kita jawaban. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat seorang individu menunjukkan kehebatan seperti itu dalam seni bela diri. Edmund sendiri sangat menyadari fakta ini. Namun, keberuntungan ada di pihak kita. Bukankah pria itu seorang Erudian? Kita akan hancur jika dia tidak setia pada Erudia. Dapatkah Anda membayangkan kehancuran yang mungkin dia timbulkan jika dia memutuskan untuk menyerang? Tak satu pun dari kita yang bisa menghentikannya, kata pemimpin pengadilan manifest dengan sungguh-sungguh. Segera, semua orang menghela nafas lega. Dengan cepat, berita mengejutkan mencapai Kaisar Kegelapan. The Skyward Blade hancur. Berita itu hampir membuatnya gila. Pada saat yang sama, Kaisar Kegelapan menyadari bahwa pedang Terra di tangannya mirip dengan potongan logam yang tidak berguna. Terra Blade sekarang tidak berguna. Jika saya menggunakannya untuk melawannya, dia hanya akan menghancurkannya dengan 2 jari. Betapa menakutkan. Pikiran itu saja membuat merinding di punggung Kaisar Kegelapan. Bagaimanapun, Terra Blade adalah kartu asnya. Sekarang, itu tidak lebih dari sepotong logam mewah. Awalnya, Kaisar Kegelapan berencana untuk mencuri pedang langit. Begitu pedang Skyward berada dalam genggamannya, dia ingin menggabungkannya dengan Terra Blade miliknya untuk membuat alat dewa kuno. Namun, kemunculan petarung terkuat Erudia telah mengubah mimpinya menjadi abu. Bahkan jika Kaisar Kegelapan menggabungkan pedang ini bersama-sama, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan pria ini. Meskipun Kaisar Kegelapan melihat alat suci sebagai kekuatan yang tak terbendung, petarung terkenal Erudia tampaknya melihatnya sebagai tidak lebih dari batang korek api yang tipis. Kekuatan menakutkan seperti itu berada di luar pemahaman Kaisar Kegelapan karena petarung itu berada di liga yang sama sekali berbeda. Siapa yang bisa menjadi pejuang ini? Tidak peduli seberapa keras Kaisar Kegelapan memeras otaknya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Pada akhirnya, dia masih sangat terguncang oleh berita mengejutkan itu. Tunggu sebentar, Zoe cukup beruntung bertemu petarung ini. Di mana Zoe? Temukan keberadaannya sekarang. Kaisar Kegelapan memanggil. Fakta bahwa Zoe masih hidup dan bernafas memunculkan segudang masalah yang harus dihadapi Kaisar Kegelapan karena dia tahu terlalu banyak rahasia organisasi suci. Selama Zoe masih hidup, dia akan menjadi duri dalam dagingnya. Kami telah berhasil menemukannya. Sepertinya Putri Zoe telah membawanya kembali ke Northampton untuk merawatnya hingga sembuh, lapor Deathfin. Itu berita bagus. Pergilah ke Northampton sekarang juga. Anda bisa menyanderanya atau membunuhnya. Petik 2. Tidak peduli apa, Kaisar Kegelapan bertekad untuk menghentikan Zoe dari tetap di Erudia. Mengikuti perintah Kaisar Kegelapan, 18 malaikat kegelapan berangkat menuju Hampton Utara dengan Deathfin di depan rombongan.
Itu adalah strategi yang brilian karena perhatian semua orang terfokus pada banyak orang barbar yang melarikan diri dari Erudia. Karenanya, mereka bisa menyelinap masuk tanpa diketahui. Kembali di Northampton, Forlevia akhirnya membawa Zoe kembali. Setelah kedatangan Zoe dan Forvelia, anggota keluarga mereka berkumpul untuk menyambut mereka. Namun, mereka memiliki emosi yang campur aduk. Sementara mereka senang melihat Forlevia, permata kesayangan The Cardinal Hall, suasana hati mereka berubah drastis ketika menyangkut Zoe. Bagaimanapun, Zoe sekarang adalah musuh publik Erudia dan bahkan dijuluki iblis perempuan. Namun, mereka mengesampingkan perasaan mereka dan memutuskan untuk mengobati luka Zoe dan Forlevia. Menariknya, The Cardinal Hall membebaskan Henry dan seluruh industri garnisun. Setelah The Cardinal Hall selesai dengan eksperimen pada mereka, mereka dianggap tidak berharga. Akibatnya, The Cardinal Hall memutuskan untuk mengirim mereka kembali. Meskipun mereka masih makhluk energi murni, mereka tidak lagi berada di puncak hierarki. Sebaliknya, mereka hanya dipandang sebagai pejuang biasa. Banyak organisasi telah mengembangkan metode yang efektif untuk berurusan dengan makhluk energi murni. Oleh karena itu, mereka harus bersembunyi dan hanya beroperasi di Northampton. Kedatangan Zoe membuat mereka bingung. Jika tersiar kabar bahwa mereka menyembunyikan buronan seperti Zoe, mereka pasti sudah mati. Dibandingkan dengan masa lalu, mereka sekarang putus asa untuk bertahan hidup. Akan lebih baik jika Zoe meninggalkan Northampton sesegera mungkin. Namun, Evie bisa bertahan. Jika Zoe tetap di sini, kita akan diburu dan dikucilkan. Semua orang putus asa untuk mengirim Zoe pergi. Siapa yang bilang? Sebuah suara yang dalam bergema di udara. Bab 2215. Mengikuti suara itu, dua sosok muncul. Itu tidak lain adalah Levi dan Cyrus. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan penampilan mereka dan mengungkapkan identitas asli mereka. Di masa lalu, Levi menciptakan kerudung pelindung untuk menutupi penampilannya setiap kali dia keluar di depan umum. Tidak hanya kerudung ini cocok untuk tujuan pertempuran, tetapi juga membawa banyak manfaat lainnya. Lagi pula, seluruh dunia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang identitasnya. Mereka hanya menyadari kekuatan mengerikannya. Mengingat bahwa mereka memiliki informasi terbatas tentang petarung misterius ini, dia tampak lebih mengancam. Berbicara tentang Levi seperti menjelajah ke wilayah yang tidak dikenal, karenanya, publik takut bahwa mereka mungkin menemukan rahasia gelap tentang pejuang yang sulit dipahami ini dan kekuatannya yang menakutkan. Meskipun mereka ingin tahu tentang Levi, kurangnya informasi membuat mereka putus asa untuk menyelidiki identitas aslinya. Keberadaan Levi di Erudia menjadikannya tempat yang tabu. Tidak ada yang berani memprovokasi Erudia karena takut mereka akan membuat murka pejuangnya yang menakutkan. Namun, Levi bertekad untuk bertemu Zoe dan Forlevia tanpa penyamaran. Bahkan Cyrus tidak bisa mencegahnya. Iblis api khawatir Kaisar Kegelapan akan menyadarinya. Di sisi lain, Levi menepis kekhawatiran Cyrus dengan acuh tak acuh. Cepat atau lambat, dia berencana untuk menghancurkan Kaisar Kegelapan sendiri. Dia tidak peduli jika Kaisar Kegelapan menemukannya. Semua orang ternganga kaget ketika Levi muncul dari bayang-bayang. Levi, apakah ini mimpi? Setelah Levi menghilang selama lebih dari 3 tahun, mereka sudah lama melupakan keberadaannya. Di mata mereka, Levi telah menjadi hantu karena semua ingatan mereka tentang dia terhapus. Seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Nasibnya lebih buruk dari kematian. Bagaimanapun, orang masih akan berkabung dan memberikan penghormatan kepada almarhum. Sekarang Levi muncul kembali di hadapan mereka sekali lagi, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka karena rasanya seperti mimpi melihat Levi secara langsung. Levi masih hidup selama ini. Bagaimana dia kembali dari kematian? Raut keheranan melintas di wajah mereka. Ayah! Jeritan gembira Forlevia memecah kesunyian saat dia melompat ke pelukan Levi. Ketika Zoe melihat Levi, seluruh tubuhnya mengendur. Pada saat itu, rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah memudar menjadi ketidakjelasan. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok Levi. Selama 3 tahun ini, dia tidak pernah berhenti mencoba untuk membalaskan dendam Levi. Dorongan untuk membalas dendam memenuhi pikirannya dan membuatnya tersesat. Lebih buruk lagi, Kaisar Kegelapan memanfaatkan kondisi mentalnya yang melemah dan mengasahnya menjadi mesin pembunuh yang sempurna.
Namun, semua keyakinan yang tertanam di benaknya lenyap begitu Zoe melihat Levi. Melawan segala rintangan, Levi masih hidup. Bu, aku benar. Ayah tidak mati. Dia hanya menghilang. Sekarang, dia kembali, teriak Forlevia kegirangan. Dengan susah payah, Zoe mendorong dirinya tegak. Dibandingkan sebelumnya, kulitnya terlihat jauh lebih baik. Levi, di mana kamu selama ini? Tanya Oma. Seseorang menjebakku selama 3 tahun penuh, jawab Levi sambil menghela nafas berat. Akhirnya, semua orang menyadari di mana Levi juga menghilang. Tanggapannya mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Mereka berasumsi bahwa kekuatan Levi tetap stagnan karena dia disegel selama 3 tahun. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai petarung biasa. Tingkat kekuatan Levi jauh dari petarung top dekade ini. Levi, kata Henry sambil tertawa kecil, sudah 3 tahun. Apakah Anda tahu betapa dunia telah berubah saat Anda pergi? Petik 2. Levi menoleh ke arah mereka. Yah, sepertinya kalian semua sudah dibebaskan. Levi, tahukah kamu bahwa kekuatanmu telah berkurang? Saat ini, Anda bukanlah seorang pejuang. Bagaimana Anda akan melindungi Zoe? Dia telah terdaftar sebagai musuh nomor 1 Erudia dan dicap sebagai iblis yang haus darah. Kata-kata mereka hanya membuat Levi tertawa dingin. Bagaimana aku akan melindunginya? Tentu saja, saya akan menggunakan tinju saya, jawabnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir bahwa Levi tidak tahu apa-apa tentang perkembangan dunia yang maju. Begitu dia merasakan kenyataan pahit, dia akan mengerti bagaimana rasanya tidak berdaya. Bahkan jika Zoe berada di ambang kematian, dia tidak akan bisa membantunya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Levi adalah menonton tanpa daya. Levi, kamu tidak tahu betapa lemahnya kamu sebenarnya di dunia baru ini, jawab mereka mengejek. Hahaha. Bab 2216. Henry dan yang lainnya telah merencanakan untuk mengirim Zoe ke pengasingan dari Erudia. Namun, kedatangan Levi mengubah pikiran mereka. Mereka ingin dia menyaksikan kematian Zoe secara langsung. Levi perlu melihat seberapa jauh dunia telah berkembang, dan seberapa kecil dan tidak penting dia sebenarnya di negeri yang luas ini. Zoe menatap Levi dengan kaget dan tergagap, kamu masih hidup. Tentu saja, Anda telah jatuh untuk taktik Kaisar Kegelapan. Dia memanfaatkan keinginanmu untuk membalaskan dendamku dan mengubahmu menjadi mesin pembunuh, Levi menjelaskan. Kata-katanya mulai menggoyahkan kepercayaan Zoe pada Kaisar Kegelapan. Pria di hadapanku ini adalah Levi, bukan penipu acak. Mungkinkah Kaisar Kegelapan menyembunyikan rahasia? Mungkin guru tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Dia membalas Anda. Kami berdua mengalahkan begitu banyak musuh untukmu, dan kami bahkan mengeluarkan lab dewa. Itu baik dan benar-benar hilang dari muka dunia ini. Saya menyaksikannya jatuh dengan mata kepala sendiri. Pernyataan kuat Zoe mengejutkan Levi. Apa? Lab of Gods hilang? Bagaimana? Tidak pernah dalam mimpi terliar Levi dia bisa membayangkan bahwa laboratorium akan hilang selamanya. Berdasarkan pemahamannya tentang kemajuan dunia saat ini, kehancurannya memang merupakan wahyu yang inovatif. Lab of Gods praktis memimpin perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan terbaru. Berkat kemampuan dan sumber dayanya, tidak diragukan lagi itu adalah pemenang terbesar di era saat ini. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Mungkinkah Kaisar Kegelapan melakukan ini? Mustahil. Forlevia menimpali dengan penjelasan. Ayah, itu benar. Lab of Gods hilang. Itu menghilang secara bertahap selama 3 tahun. Lab itu masih aktif 3 tahun lalu karena Lucifer, dia tidak mati bersamamu seperti yang kita duga. Laboratorium menjadi tidak aktif dan menghilang selama 2 tahun berikutnya. Itu sudah dilupakan selamanya, sama sepertimu. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Namun, Levi berpikir bahwa Lab of Gods hanya menyembunyikan dirinya saat mengamati dunia dan menyiapkan skema besar. Setelah lab muncul kembali, tidak diragukan lagi akan menghancurkan organisasi lawan hingga hancur berkeping-keping. Semua pembicaraan tentang Maya Industries and Kings yang menggantikan atau bahkan melampaui Lab of Gods hanyalah omong kosong belaka. Publik tidak tahu apa arti kekuatan sejati sampai mereka bertemu Lab of Gods. Levi menyamakan situasinya dengan kemunculannya kembali, yang membuat dunia terguncang. Ya, dia benar. Saya menghancurkan lab dewa dengan guru. Aku yakin dia tidak tahu bahwa kamu masih hidup, Levi. Anda tidak tahu berapa banyak dia membantu saya dalam pencarian saya untuk membalas Anda.
Tidak mungkin dia bisa memanipulasiku. Kaisar Kegelapan adalah seorang pawang yang licik, dan Zoe telah jatuh sepenuhnya di bawah mantranya sehingga dia menganggap setiap kata-katanya sebagai Injil. Setiap kritik terhadap Kaisar Kegelapan membuatnya marah bukannya menggoyahkan keyakinannya. Dia terlalu dalam. Ditambah lagi, semua yang dia katakan sebelumnya memang masuk akal. Aku tidak punya bukti pasti bahwa Kaisar Kegelapan sedang memanfaatkannya. Tidak heran dia tidak percaya padaku. Namun, Levi harus mencoba. Dia segera menyangkal klaimnya dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana Anda dan Kaisar Kegelapan bisa menghancurkan Lab of Gods? Ini tidak terpikirkan. Dia membodohimu dan selalu memanfaatkanmu sejak awal. Itulah satu-satunya penjelasan logis untuk semua ini. Hancurkan Lab of Gods. Apa lelucon? Bahkan aku tidak akan bisa menghancurkan mereka dengan kemampuanku saat ini. Bagaimana Zoe dan Kaisar Kegelapan bisa lebih baik? Kaisar Kegelapan hanya sebaik saya, atau mungkin bahkan lebih buruk. Zoe membalas, saya secara pribadi terlibat dalam kehancuran mereka, dan saya menyaksikan kejatuhan mereka. Bukti apa yang lebih baik yang Anda miliki untuk menentang klaim saya? Bab 2217 Bunuh Kaisar Kegelapan. Bukti. Bahkan argumen yang paling meyakinkan atau Lab of Gods yang terwujud di depan mata Zoe tidak dapat menggoyahkan keyakinannya. Dia hanya akan mengklaim bahwa itu salah. Levi ingat bagaimana Zoe membutuhkan waktu berjam-jam untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia muncul hidup-hidup dan menendang. Dia sudah terprogram untuk tidak melawan perintah Kaisar Kegelapan. Ketika dihadapkan dengan kritik dari tuannya, naluri pertamanya adalah mencari solusi yang dapat mempertahankan tindakannya. Levi menatapnya dengan sungguh-sungguh dan memohon, kamu telah dicuci otak. Tolong, kamu harus menguasai dirimu sendiri. Petik 2. Sebaliknya, Zoe menyatakan, saya sangat menyadari pikiran saya, dan tidak ada yang namanya cuci otak. Guru memperlakukan saya hampir sama baiknya dengan bagaimana kalian berdua memperlakukan saya. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, Levi berkata, apakah kamu tahu mengapa aku dikurung? Itu karena aku mencoba mencarimu. Kaisar Kegelapan mengurungku selama 3 tahun penuh sebagai pembalasan. Zoe tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik mendengar wahyu yang mengejutkan itu. Itu tiba-tiba mengingatkannya pada kejadian di masa lalu. Saat itu, ketika dia berada di halaman lama organisasi suci, dia mendengar seseorang berjuang di penjara kegelapan. Keributan itu begitu besar sehingga mengguncang gunung dan tanah. Zoe ingat bertanya kepada Kaisar Kegelapan tentang hal itu, dan dia hanya mengatakan bahwa penjara menahan musuhnya. Levi adalah musuhnya. Suami saya. Tidak. Ini tidak mungkin. Levi tidak pernah cukup kuat untuk diakui sebagai musuh Kaisar Kegelapan. Sadar akan kekuatan Kaisar Kegelapan, Zoe tahu bahwa dia telah berada di puncak keahliannya selama 3 tahun terakhir. Levi hanya cukup kuat untuk menjadi muridnya. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa membuka penjara kegelapan yang ditinggalkan itu kecuali Kaisar Kegelapan sendiri. Deatvin memberitahu Zoe bahwa bahkan Kaisar Kegelapan tidak dapat membuka penjara kegelapan kapanpun dia mau. Baik pedang Skyward maupun pedang Terra diperlukan untuk membuka penjara ini. Tanpa mereka, Kaisar Kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuka penjara. Bagaimana Levi lolos dari penjara kegelapan? Itu tidak mungkin. Zoe menjadi yakin bahwa dia telah melihat melalui kebohongannya. Levi, aku senang kamu masih hidup, tapi tolong berhenti menjelek-jelekkan guru. Tanpa dia, aku pasti sudah mati sekarang. Ark, kenapa kamu tidak percaya padaku? Levi kehabisan ide. Bahkan jika aku menyeret Kaisar Kegelapan ke sini dan membuatnya mengaku memanipulasi Zoe, dia tidak akan pernah percaya padaku. Satu-satunya kesempatan yang kumiliki adalah membunuh Kaisar Kegelapan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa terus mencuci otaknya dari kuburnya. Memfitnah dia. Aku akan membunuhnya. Tunggu dan lihat saja. Kaisar Kegelapan secara alami berada di urutan teratas daftar sasaran Levi setelah 3 tahun di penjara. Zoe bingung. Jangan. Anda tidak bisa membunuh guru. Lagi pula kamu bukan lawannya. Forlevia resah saat melihat orang tuanya bertengkar. Dia terusik, Ibu, Ayah, jangan khawatir. Aku di sini. Jika semuanya gagal, ada tuanku juga. Petik 2. Aku bisa melindungi ibu dan ayah. Banyak dari Anda bisa tetap tinggal di Northampton, tetapi tidak di kediaman Lopez. Kembalilah ke rumahmu. Akhirnya,
Levi memimpin Zoe dan Forlevia menuju penginapannya. Zoe masih menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya merebut pedang Skyward untuk Kaisar Kegelapan. Forlevia mencoba menghibur ibunya, "Bu, bukankah cukup baik kalau kita hidup? Apa gunanya pedang Skyward? Tidak ada yang bisa mengalahkan tuan itu." "Kau benar," Zoe tampak yakin. "Pria itu benar-benar petarung terkuat yang pernah ada. Saya hanya merasa tidak enak karena saya tidak dapat menyelesaikan tugas guru. Namun demikian, saya ingin mengunjunginya dan memberitahu dia sendiri," kata Zoe. Levi hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar. "Kami di sini untuk mengantarmu kembali." Bab 2218 Kaisar Kegelapan telah menjadi gila. 18 malaikat kegelapan muncul, dengan Deathfin sebagai pemimpin mereka. Ketika mereka mendengar Zoe memiliki ide untuk kembali, mereka menghela nafas lega, karena itu yang terbaik. Lagi pula, mereka tidak ingin memulai perang. "Kamu siapa? Kamu tidak bisa membawa ibu pergi." Forlevia bergegas maju dan memelototi mereka. Para tetua yang bersembunyi di sudut menahan napas dengan cemas. Jika Forlevia dalam bahaya, mereka akan segera mengambil tindakan. "Gadis muda, kamu tidak bisa menghentikan kami. Ibumu juga ingin ikut dengan kami." Deathfin tertawa kecil. "Kaisar Kegelapan telah menggunakanmu selama ini. Ketika dia gagal mendapatkan pedang Skyward, dia meninggalkanmu sendirian. Jika saya tidak salah, orang-orang ini ada di sana saat itu, kan?" Levi menyeringai. Zoe terdiam, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka ada di sana tetapi mereka melarikan diri ketika sesuatu terjadi. Dia segera menjelaskan, guru tidak ingin hal-hal menjadi tidak terkendali dan menyuruh mereka melarikan diri. "Kalau tidak, saya harus merawat mereka dan memimpin mereka keluar." Levi mendengus. Mereka ingin membawamu kembali dan mengendalikanmu secara menyeluruh karena mereka takut kamu akan membocorkan rahasia organisasi suci. Jika kamu menolak untuk kembali, mereka akan mengambil hidupmu." Dia menyatakan. Zoe menolak untuk mempercayai kata-katanya. "Mustahil. Mengapa guru membunuhku?" Deathfin berteriak, "Siapa itu?" Mereka tidak melihat Levi dari tempat mereka berdiri. "Ini aku." Dengan itu, Levi muncul di hadapan 18 malaikat kegelapan. Penampilannya mengejutkan mereka. "Apa-apaan? Apakah ini Levi? Dia masih hidup. Jangan lupakan aku." Cirrus melangkah keluar dari ujung yang lain. Berita itu mengejutkan 18 malaikat kegelapan. Apakah ini nyata? Bagaimana bisa Levi dan Cirrus ada di sini? Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, karena Levi harus dikurung di penjara kegelapan. Bahkan Kaisar Kegelapan sendiri tidak bisa membuka penjara kegelapan dan harus mengandalkan Terablet. Mustahil untuk melarikan diri dari penjara kegelapan. Kaisar Kegelapan telah mengumumkan bahwa Levi akan tetap di sana selamanya. Itu kokoh dan dilengkapi dengan perangkat khusus yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Sekarang, baik Levi maupun Cirrus berdiri di depan mereka. Mereka melarikan diri dari penjara kegelapan. Itu gila. 18 malaikat kegelapan merasakan hawa dingin di punggung mereka saat rambut mereka berdiri dengan ngeri. Melihat Levi di sini membuat mereka tercengang. Ini jauh lebih mengejutkan daripada bagaimana pedang Skyward dihancurkan oleh 2 jari. Lagi pula, mereka tahu tempat yang mengunci Levi dan Cirrus seperti punggung tangan mereka. Kamu." Suara Deathfin bergetar dan dia tidak bisa benar-benar membentuk kalimat. Orang lain bertanya atas namanya, "Apakah kamu Levi?" "Aku bisa jadi siapa lagi? Maaf, tapi aku sudah melarikan diri." "Kamu pasti kaget, kan?" Levi terkekeh. Cirrus menimpali, tempat busuk itu tidak bisa menahan kita." "Mustahil. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat itu." Deathfin menyatakan. Levi hanya mencibir. "Tidak mungkin kamu bisa membawa istriku pergi." Deathfin dan gengnya ketakutan dan segera melarikan diri. "Ayo pergi." Sejak Levi muncul, mereka tidak bisa diganggu dengan Zoe sekarang. Zoe dan Forlevia tercengang dengan kepergian mereka yang tergesa-gesa. Mereka tidak bisa mengerti mengapa 18 malaikat kegelapan pergi, begitu saja. Bahkan para tetua yang bersembunyi di sudut menjadi penasaran. Apakah Levi begitu mengerikan? Sementara itu, 18 malaikat kegelapan kembali ke markas baru organisasi suci dengan cepat untuk menginformasikan penemuan mereka kepada Kaisar Kegelapan. "Apa, kau melihat Levi?" Kaisar Kegelapan hampir kehilangan ketenangannya.
Bab 2219 Apakah dia keluar dari penjara kegelapan? Ini adalah hal terliar yang pernah dia dengar. Itu tidak mungkin. Di mana mereka melihat Levi? Saya mengirim mereka ke Erudia, bukan? Bagaimana mereka bisa melihat Levi di sana? Itu tidak mungkin. Mereka pasti salah. Apakah itu orang lain yang mereka lihat? Kaisar Kegelapan menolak untuk mempercayai kata-kata mereka, karena dia berasumsi bahwa tidak ada yang bisa membebaskan diri dari penjara kegelapan. Hanya seseorang yang sekuat dia yang bisa membebaskan diri dengan bantuan Divine Tool seperti Terrablade. Levi tidak sekuat dia dan dia juga tidak memiliki Terrablade, jadi tidak mungkin dia bisa membebaskan diri dari penjara kegelapan. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Di mana kamu melihatnya?" "Di Erudia, tentu saja," datang jawaban Deathfin. "Kami pergi ke sana untuk Zoe tetapi menabraknya." "Ya, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Dia telah melarikan diri. Dia muncul bersama Cirrus. Kami yakin itu." 18 malaikat kegelapan melaporkan dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka semua berbicara sekaligus, Kaisar Kegelapan yakin akan satu hal, Levi telah melarikan diri dari penjara kegelapan. Dia batuk seteguk darah, kewalahan oleh berita yang tiba-tiba. Kaisar Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak, itu tidak benar. Tidak mungkin Levi bisa kabur. Tidak." Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak untuk menerima kenyataan. "Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat memeriksanya sendiri." Levi dan Cirrus memang kembali ke Erudia. Mereka tahu dia tidak akan mempercayai mereka dan satu-satunya cara baginya untuk mempercayai apa yang mereka katakan adalah dengan melihat sendiri Levi di Erudia. Ketika Erudia disebutkan, kilatan keraguan muncul di tatapan Kaisar Kegelapan. Sebelum pedang Skyward dan pedang Terra digabungkan, dia menolak untuk memasuki Erudia. "Oh, kita bisa mencari tahu apakah penjara kegelapan masih ada di sana." Tiba-tiba, Kaisar Kegelapan mengingat markas lama organisasi suci. Mereka akan tahu begitu mereka sampai di sana. "Ayo pergi." Dia segera memimpin yang lain ke markas lama organisasi suci. Ketika laut dan langit biru muncul di depan mata mereka, mereka membeku tak percaya. Apakah kita datang ke tempat yang salah? Ini bukan surga turis, lengkap dengan laut biru yang berkilauan dan langit yang cerah, tidak ada hubungannya dengan markas organisasi suci sebelumnya. Saat semua orang bertanya-tanya apakah mereka datang ke lokasi yang salah, Kaisar Kegelapan mengumumkan, "Tidak. Kami berada di tempat yang tepat." "Ya kau benar. Saya menemukan sisa-sisa istana." Deathfin berseru. Mereka segera tiba di sisa-sisa. Itu adalah pemandangan yang mengkhawatirkan. Tampaknya sisa-sisa itu akan terkikis dengan sedikit sentuhan seolah-olah sudah ada di sini selama ribuan tahun. Dengan sedikit angin, puing-puing akan berubah menjadi debu halus. Apa yang sedang terjadi? Mereka terkesiap ngeri. Gunung-gunung diratakan dengan tanah. Mereka benar-benar pergi. Pegunungan besar baru saja menghilang dari peta. Perubahan luar biasa membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Di mana penjara kegelapan? Kaisar Kegelapan mencari-cari penjara kegelapan yang tidak terlihat dimanapun. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukan di mana penjara kegelapan dulu berada. Sayangnya, tidak ada setitik debu pun yang tersisa. Mereka akhirnya bisa yakin bahwa Levi dan Cirrus telah membebaskan diri dari penjara kegelapan. Deathfin dan yang lainnya tidak berbohong sama sekali ketika mereka mengklaim telah melihat Levi dan Cirrus di Erudia. Namun demikian, mereka masih bingung bagaimana Levi membebaskan diri dari penjara kegelapan. Apakah dia melakukannya sendiri? Bab 2220. Keheningan panjang terjadi. Dengan itu, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan kejam bahwa penjara kegelapan yang tak tertembus telah dihancurkan. Kaisar Kegelapan mulai bertingkah aneh, tetapi mereka tahu dia hanya mencoba menemukan bagaimana Levi membebaskan diri dari penjara kegelapan. Segera, dia berhenti dan terengah-engah. Ketidakpercayaan dan kengerian melintas di tatapannya. 18 malaikat kegelapan terkejut melihat reaksinya. Kekuatan menakutkan seperti itu berada di luar pemahaman Kaisar Kegelapan, apalagi mereka. Dia menghancurkan penjara kegelapan dengan satu gerakan, dan sisa kekuatan gerakannya meruntuhkan pegunungan, membersihkan kabut dan mengubah tempat itu menjadi surga turis dengan langit biru jernih dan laut biru-biru. Satu gerakan.
Itu saja, bagaimana itu mungkin? Dia menghancurkan seluruh penjara kegelapan hanya dalam satu gerakan dan menyapu bersih seluruh area dengan kekuatan yang tersisa. Itu benar-benar mengejutkan untuk dibayangkan. Kaisar Kegelapan tahu dia tidak akan bisa melakukannya. Bahkan jika dia bisa membebaskan diri dari penjara kegelapan dengan bantuan Terrablade, tidak mungkin dia bisa menghancurkan struktur penjara. Tapi, satu gerakan Levi. Itu mengingatkanku pada bagaimana pedang Skyward dihancurkan oleh dua jari. Dia menelan dengan gugup. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa Levi sekuat pria yang menghancurkan pedang Skyward hanya dengan dua jari. Mereka bahkan mungkin orang yang sama. Seru Kaisar Kegelapan ketakutan. Sebuah terkesiap kolektif bepergian melalui masa. Jika mereka memang orang yang sama, itu terlalu menakutkan. Mungkinkah itu Levi? Semua orang tercengang oleh wahyu. Masuk akal. Dia menyelamatkan Zoe dan putrinya, menghancurkan pedang Skyward dan membebaskan diri dari penjara kegelapan. Itu adalah realisasi yang menakutkan. Bagaimanapun, Levi mampu melakukan itu. Setelah pelatihan soliter, dia melarikan diri dari penjara kegelapan untuk menyelamatkan keluarganya. Itu masuk akal. Tapi Anda lupa satu hal, kemampuan Levi. 3 tahun lalu, tidak, 2 tahun lalu, apa kau lupa bagaimana dia bahkan tidak bisa mengalahkan 18 malaikat kegelapan sekaligus? Saat itu, dia tidak cukup kuat untuk melarikan diri dari penjara kegelapan. Hanya dalam 2 tahun, ia berhasil mencapai prestasi dan kemajuan pesat. Sekarang, dia jauh di depanku. Apakah itu mungkin? Jika dia tidak dikurung dan beruntung di dunia luar, mungkin dia bisa mencapainya dalam waktu singkat. Namun, dia dikurung di penjara kegelapan selama 3 tahun penuh. Tanpa ada kesempatan, bagaimana dia meningkatkan kemampuannya? Kaisar Kegelapan bertanya dengan cemas. Semua orang mengangguk setuju, karena Kaisar Kegelapan benar. Tampaknya mustahil bagi Levi untuk mencapai kehebatannya dalam semalam. Kaisar Kegelapan adalah petarung top dan telah melihat semua jenis petarung dalam hidupnya. Meskipun dia telah melihat bagaimana orang lain meningkat dengan cepat, Levi adalah orang pertama yang dia tahu telah mendapatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Levi bisa melakukan itu sejak lama daripada menunggu sampai dia dikurung di penjara kegelapan. Dengan demikian, Kaisar Kegelapan menganggap itu adalah hal yang mustahil. Dia tidak mencoba merasionalisasikannya, dia pikir itu memang prestasi yang tidak mungkin tercapai. Tapi kapan Levi pergi? Bagaimana dia bisa melarikan diri dari penjara kegelapan? Deat Fin bertanya. Semua orang menoleh ke Kaisar Kegelapan untuk mengantisipasi jawabannya. Bersambung.